tampannya ketelatan. Karena tampannya kan dulu waktu muda, sekarang udah telat ikut tampan. Pak Rektor, Pak Dekan, dan semua yang hadir. Sebenarnya kuliah budaya saya sudah tadi sama puisi itu. Saya nangis itu denger itu. Nangisnya ada dua hal di situ. Yang pertama adalah menyampaikan tentang nyambat, kata orang Sunda itu nyambat karuhun. Nah, ini karuhun ini menjadi problem tersendiri dalam hampir 30 tahun ke belakang. Karena ketika bicara karuhun itu selalu diidentikan dengan kemusyrikan, kekafiran, keterbelakangan, ketertinggalan. Nah, kalau kita sudah ingin meninggalkan karuhunnya, saya meyakini bangsa tidak akan punya masa depan. Karuhun itu kan nilai-nilai masa lalu orang tua kita dulu, kakek orang Sunda itu tingkatannya banyak. Itu kayaknya bahasa Sunda dibanding bahasa lain ya. Coba bayangin, aki, nini, buyut, bau, jangawareng, ude-ude, kaisiwul. Panjang Pak, bahasa Indonesia mah hese, kakek, nenek, buyut, udah selesai. Makanya jangan terlalu banyak dipakai itu bahasa, nanti takut cepat selesai. Nah, apa artinya bahwa manusia itu tidak akan pernah terpisah dengan masa lalunya? Karena manusia tidak akan terpisah masa lalunya, maka dia akan memiliki hubungan sampai kapanpun bagi mereka yang ingin meletakkan itu dalam kerangka hidupnya. Maka Indonesia itu dulu, Nusantara itu daerah-daerah, wilayah-wilayah kebudayaan yang berasal dari wilayah kerajaan itu meletakkan leluhur itu menjadi fundament utama dalam seluruh aktivitas hidup. Maka memulai itu pasti dimulai dengan kalimatnya sederhana, mipit kudu amit, ngalak kudu bebeja. Mipit kudu amit, ngalak kudu menta. NU mentradisikan itu dengan tawasul. Sunda mentradisikan itu dengan rekes, raja. Proses hubungannya sesungguhnya adalah perlawanan terhadap filsafat darat. Orang Sunda itu orang kebudayaan, bukan hanya Sunda, seluruh kebudayaan Nusantara mengajarkan bahwa manusia dengan alamnya adalah satu kesatuan sistem, satu kesatuan nilai, bagian yang tidak terpisahkan. Maka seluruh aktivitas hidupnya ketika dia berhubungan dengan kepentingan mengambil bagian dari alam, berhubungan mengambil kepentingan dari bagian dari alam, maka dia minta dulu. Maka tradisi minta itu membangun tradisi silaturahmi, yaitu tradisi saling mendekatkan, nu jauh urang deket, geus deket urang itu. Pada kesenian itu adalah ranting atau daun atau bunga dari kebudayaan. Kebudayaan itu kan seluruh produktivitas hidup. Bukankah produktivitas hidup manusia itu yang paling mendasar? Ada satu adalah bahasa kebudayaan, dua adalah makanan kebudayaan, ketiga adalah pakaian kebudayaan, yang ketiga adalah seni kebudayaan. Bukankah peradaban barat melakukan hegemoni terhadap kita sebagai bangsa Asia juga dimulai dengan hegemoni bahasa, hegemoni pakaian, hegemoni seni, hegemoni makanan? Bukankah kita adalah produk itu? Nah, sehingga dalam perspektif saya yang paling bergengsi itu dalam sebuah universitas adalah fakultas kebudayaan. Sains itu kan hanya bagian, sains itu hanya metodologi. Sains itu metodologi saja. Karena sains itu juga harus nyeni, harus berkebudayaan. Kalau sains tidak berkebudayaan, sains kita mau mengarah kemana? Ke peradaban mana? Matematika kita mau mengarah ke peradaban mana? Fisika kita mau mengarah ke peradaban mana? Kimia kita mau arah ke peradaban mana? Arsitektur kita mau mengarah ke peradaban mana? Astronomi kita mau mengarah ke peradaban mana? Geologi kita mau mengarah ke peradaban mana? Ya perkabaran di sini, di nu rasa, di nu hate, sabab kabagjaan manusia lain di nu pikiranana, di nu hate, nah iroh hate. Itulah bedanya orang kebudayaan. Jadi orang kebudayaan itu untuk bahagia nggak usah gagah, lu pakai samping gitu.
gitu daya gaya we. Makanya ngakeun beunteut-teukeun ti korok-korokkeun sukung bentek pulokeun, terus hilanglah pengakuan dalam dirinya, kesombongannya tidak boleh ada. Nyangakeun abdi mah teu bodoh-bodoh acan, sederhana kan. Celik putih celak helang caan bulan 14 jalan gede sasakuan. Apa sesungguhnya dia lagi menceritakan diri pada semesta, tidak ada niat jelek dalam dirinya, tidak ada sedikit pun kesombongan. Ini saya sudah berserah. Maka terjadilah hubungan emosional yang tertata dan terjaga. Dalam hubungan emosional yang tak tertata dan terjaga inilah, maka nanti manusia akan menuju pada puncaknya. Maka menuju pada puncaknya itu dia akan menuju pada papat kalimat tunggal, artinya dia sudah bersatu. Maka saya sejak dulu ketika saya jadi wakil bupati, jadi bupati pertama, meletakkan dasar pembangunan yang disebut visi. Itu cukup kalimat saya adalah visi pembangunan berkarakter. Sudah segitu saja. Karena apa sih ciri khas pejabat Indonesia? Ciri khas pejabat Indonesia itu bisa dilihat dari visi misinya. Yang paling aneh, setiap kampanye visinya pas banyak banget, mewujudkan Jawa Barat yang badatun toibatun warapun kupur marsikatnya beriman dan bertakwa. Itu nopo apa visi? Karakter itu, manusia berkarakter itu, kata orang Jawa kan disebutnya sangkan paraning dumadi. Kata orang Sunda mah, karena kata orang Sunda mah papat kalimat pancer. Papat kalimat pancer itu apa? Manusia harus bersenyawa dengan tanahnya, dengan airnya, dengan udaranya, dan dengan panas mataharinya. Maka orang yang sudah bersenyawa dengan ini, dia akan memiliki energi yang besar untuk apa? Untuk membangun piranti kehidupan sampai pada puncak kebahagiaan hidup. Puncak kebahagiaan hidup itu dimulai dari mana? Ya dari manusia itu secara sistemik. Maka dia pembangunan tidak boleh bertentangan dengan nilai tanahnya, pembangunan tidak boleh bertentangan nilai udaranya, pembangunan tidak boleh bertentangan dengan nilai airnya, pembangunan tidak boleh bertentangan dengan nilai panas bumi, panas mataharinya. Maka prinsip dasar saya sebagai orang Sunda, saya memandang alam ini adalah alam feminim, bukan alam maskulin. Maka karena alam feminim, kita tinggal pada sebuah alam feminim. Maka karena kita tinggal pada sebuah alam feminim, sikap kita pada alam yang kita tinggali ini, sikap kita pada alam yang kita pinjam untuk hidup kita bernapas dalam setiap waktu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, inilah momen Kang Deddy Mulyadi mengisi acara kuliah umum di kampus UI dan di kandangnya kampus Rocky Gerung. Kang Deddy menyampaikan filsafat-filsafat Sunda yang dianggap pada umumnya klinik ataupun mistis. Padahal itu semua adalah tata cara kehidupan orang Sunda yang terdahulu, ya sangat luhung, sangat adiluhung, sangat sangat menghormati apa yang sudah dibiasakan oleh orang-orang terdahulu, khususnya warga Sunda. Ya, beberapa hari kemarin kan Rocky Gerung mengkritik Kang Deddy sebagai otak dangkal, ya kan? Ya, masa otak dangkal seperti ini. Jadi mahasiswa-mahasiswi di kampus tersebut sangat ketagihan dengan kuliah yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Nah, ini yang luar biasa, filsafat Sunda lebih jauh, belum ada apa-apanya dengan Rocky Gerung. Kang Deddy Mulyadi memberikan kuliah umum bukan hanya sekedar secara formalitas, tapi secara tradisional, secara kultur yang sudah berjalan bertahun-tahun, ya seperti orang Baduy. Itu yang Kang Deddy sampaikan, manfaat daripada arti dari Sunda Wiwitan tersebut. Nah, mana mungkin seorang Rocky Gerung bisa menyampaikan seperti ini. Ini sangat dalam, ini sangat sangat
membuka kembali sebagai jati diri bangsa. Dan kemudian daripada itu juga Kang Deddy Mulyadi bukan hanya memberikan kuliah umum dan sesuai yang dilakukan beliau di lapangan, bukan omong-omong saja. Oke, mantap Kang Deddy Mulyadi.